Saudara-saudara mahasiswa dan calon mahasiswa yang saya banggakan. Kali ini langsung saja kita ke substansi penting ini, yaitu cara untuk meningkatkan keterampilan menulis. Ya. Ini mudah, ya. Ya, ini tidak sulit, ya. Selama Anda berkeinginan untuk itu dan mau berlatih. Ya, tapi izin sebelumnya saya buka masker karena jauh dari mana-mana ya. Jadi video ini berkaitan dengan video sebelumnya, di mana saya jelaskan 2 kunci sukses studi di perguruan tinggi, yaitu 1, ingat tujuan atau be goal oriented, dan melakukan yang terbaik, ya, atau do your best. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana menerapkan kunci kedua, ya, yaitu do your best atau melakukan yang terbaik, yaitu dalam kegiatan akademik menulis, ya. Sangat disarankan agar para mahasiswa mau berlatih, ya, karena 2 alasan sebenarnya. Jadi alasan pertama, Anda masih berstatus mahasiswa, bahwa menulis merupakan bagian penting dari belajar di perguruan tinggi untuk memahami secara mendalam materi pelajaran, ya, substansi pelajaran. Ya. Sekali lagi, dalam proses pembelajaran untuk memahami substansi atau isi pelajaran, kegiatan menulis itu sangat penting. Itu. Nah, bahkan dalam proses menulis, ya, daya nalar mahasiswa akan meningkat, ya, karena banyak menulis akademik ini, ya. Selain itu, karena proses menulis mencakup meneliti subjek, ya, terkait topik tulisan tentunya, berarti mahasiswa itu akan banyak membaca, banyak menganalisis materi, maka kemampuan analisis mahasiswa akan naik, ya, dan juga mahasiswa akan lebih berpengetahuan. Juga dengan menulis akademik, ya, mahasiswa akan lebih gigih dan kreatif, ya. Jadi memang manfaat penulis itu banyak sekali, termasuk juga mahasiswa akan menjadi lebih kritis, ya, lebih objektif, gitu ya. Nah, itu manfaatnya selama proses menulis itu memang efektif, ya, dilakukan dengan proses yang baik, ya. Itu dari sisi memahami pelajaran, ya. Nah, sekarang dari segi output, yaitu dari segi tulisan yang dihasilkan, dengan banyak berlatih, ya, mahasiswa lama-lama akan menjadi terampil sehingga menghasilkan output atau tulisan yang bermutu, ya, yang lebih baik. Akibatnya apa? Ya, laporan-laporannya akan lebih baik, gitu ya. Tugas-tugas ilmiah atau papernya ditulis akan lebih baik, dan pada ujungnya mahasiswa akan lebih mampu menulis proposal penelitian nantinya, dan juga skripsi, ya, pada akhirnya. Dan ini tentu akan mendongkrak prestasi mahasiswa itu sendiri, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau setelah sarjana, setelah wisuda? Jadi kemampuan menulis itu akan mendukung karir Anda sebagai sarjana, ya. Di banyak pekerjaan, tempat pekerjaan itu kemampuan menulis itu akan sangat mendukung. Ya, contoh, ya. Kalau Anda terampil menulis, bos Anda atau atasan Anda mungkin sangat memerlukan Anda, ya, yang menyusun laporannya, yang menyusun pidatonya, pengarahannya misalkan. Karena seorang bos atau atasan, dia tidak akan sempat lagi menyiapkan bahan presentasinya misalkan, karena dia memikirkan hal yang lebih strategis, hal yang lebih besar tentang lembaga itu, tentang organisasi itu. Jadi dia perlu seseorang yang terampil menulis. Jadi kalau Anda terampil, itu tentu akan satu keuntungan yang besar bagi karir Anda, gitu ya. Misalkan Anda menulis paper, ya, atau makalah ilmiah, atau bahan presentasi, ya, sama saja, ya, serupa, ya. Maka jalankanlah tahapan berikut. Saya katakan ada 5 tahap, ya. Pertama, menetapkan dan mendalami topik tulisan, ya. Jadi ini ada tahapan ini, saudara sekalian. Jadi topik ini tidak jatuh dari langit, begitu ya. Tidak muncul begitu saja, maksud saya.
Jadi topik ini didalami dulu, ya, dipahami dulu, ya, perihal apa yang mau Anda tuliskan, ya. Topik ini adalah pokok bahasan, ya, pokok tulisan, ya. Nah, jadi mahasiswa perlu di sini banyak membaca tentunya, banyak membaca, ya. Membaca buku, membaca jurnal ilmiah dan lain-lain. Ada juga sumber dari internet, ya, ya. Jadi dengan membaca berbagai sumber dan biasanya semakin banyak sumber semakin baik, ya, untuk memahami topik itu. Nah, dalam memahami topik itu buatlah catatan, ya. Jadi buat catatan. Nah, catatan ini nanti berguna untuk memahami topik sekaligus nanti ini bahan tulisan tadi, bahan tulisan nantinya. Jadi itu tahap pertama, ya. Jadi menentukan dan memahami topik sambil membuat catatan. Itu yang pertama. Tahap yang kedua, ya. Tahap yang kedua adalah membuat atau merancang outline, ya. Outline ini adalah kerangka tulisan, ya, atau garis besar tulisan, ya. Jadi setelah mempunyai pengetahuan banyak, ya, setelah mempunyai informasi yang banyak, ada catatan, cobalah diorganize catatan itu menjadi butir-butir sesuai dengan logikanya, ya, sesuai dengan urutan logika tertentu, sehingga itu menjadi outline itu atau kerangka, ya. Nah, pada video setelah ini, saudara sekalian, saya akan segera membuat atau menunjukkan contoh outline ini, ya, biar jelas gitu, ya. Saya akan tunjukkan kerangka tulisan saya sendiri, ya. Jadi video setelah ini dapat dilihat sebagai praktek, ya, apa yang dijelaskan pada video ini, ya. Jadi saya jelaskan sedikit lagi lebih lanjut bahwa outline dibuat dengan mendaftarkan butir-butir atau pokok-pokok tulisan, ya, berdasarkan logika tertentu tadi dari catatan yang Anda buat pada tahap pertama tadi. Nah, sehingga outline tadi dia tersusun secara logis dan terstruktur, ya. Karena logis dan terstruktur, maka dia juga sistematis seperti itu. Jadi makanya mahasiswa yang mau berlatih, daya nalarnya akan meningkat seperti saya jelaskan tadi, ya kan. Nah, jadi inilah sebenarnya masih ciri seorang sarjana yang kompetitif, ya, yang bermutu, ya. Jadi sekali lagi pada video selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses membuat outline dan sekaligus saya menunjukkan contoh outline saya sendiri. Baik, jadi saya tekankan juga bahwa butir-butir outline ini nanti dikembangkan jadi tulisan menjadi bagian-bagian tulisan, ya, bagian-bagian tulisan yang sejalan dengan outline yang dibuat. Jadi itu tahap kedua. Nah, tahap ketiga mulai menulis draft awal. Mulai menulis draft awal masing-masing butir-butir sesuai dengan outline tadi, ya. Jadi ya terserah mau dari mana, tapi outline itu sudah ada nanti butir-butirnya, dan mulai tulis masing-masing butir itu dikembangkan, dibuat kalimat-kalimatnya, paragrafnya, sehingga itu menjadi draft awal tulisan. Nah, di sini masalah mutu kalimat, mutu paragraf itu nggak usah dihiraukan dulu, ya. Lupakan dulu bagaimana nanti kalimatnya nggak bagus. Itu nanti itu tahap selanjutnya itu. Jadi di sini diutamakan adalah kelancaran menuangkan ide-ide, membuat bagian-bagian tulisan tadi. Jadi draft awal tadi yang sejalan dengan outline yang dibuat sebelumnya. Nah, nanti pada video selanjutnya akan saya jelaskan contohnya begitu, ya. Nah, itu tahap ketiga. Tahap keempat itu menggabungkan bagian-bagian tulisan tadi menjadi apa yang saya sebut dengan draft final, ya. Jadi pada draft final ini mahasiswa juga mulai memperbaiki kalimat demi kalimat, ya, paragraf demi paragraf. Mungkin ada relokasi, ya, mungkin ada penukaran tempat antara bagian satu bagian lain, kalimat satu kalimat lain. Itu silahkan aja pada tahap ini, ya. Jadi di sini sekali lagi catatan-catatan atau tulisan-tulisan awal dari bagian-bagian outline tadi itu diperiksa, diperbaiki sehingga menjadi draft final. Itu tahap keempat. Kemudian tahap terakhir, ya. Ini penting sekali, tidak bisa dilewatkan,
yaitu merevisi draft final tadi. Jadi draft final tadi belum ya, jangan dianggap tulisan yang sudah jadi dan serahkan langsung ke dosen, itu jangan ya. Tapi direvisi. Inilah nanti yang turut menentukan mutu tulisan itu ya. Mungkin ada typo atau typo ya. Typo atau typo itu maksudnya adalah tipografi error ya, atau salah ketik atau saltik ya, bahasa yang sering disingkatnya saltik, salah ketik. Typo yang lebih populer ya. Nah, bisa juga draft final itu mungkin memang ya masih mengandung kesalahan kata, mungkin katanya tidak baku atau kesalahan ejaan ya. Wajarlah ya, draft final masih mengandung hal itu. Mungkin juga ada substansi minor yang perlu diperbaiki. Ya, jadi itu 5 tahap, saudara sekalian. Nah, sebagai penutup ya, saudara sekalian, demikianlah saran untuk meningkatkan keterampilan menulis. Kata orang bijak, practice makes perfect ya. Jadi banyaklah berlatih selama studi di perguruan tinggi. Tadi manfaatnya itu banyak sekali, baik selama status Anda jadi mahasiswa ataupun nanti Anda sudah menjadi sarjana ya, setelah wisuda. Tataplah saudara sekalian ya, bahwa pada ujung masa studi Anda terampil menulis dengan efektif ya. Menulis efektif artinya tujuan menulis itu tercapai ya. Artinya apa? Anda berhasil berkomunikasi melalui tulisan Anda. Ya, karena berhasil berkomunikasi di sini karena orang lain memahami tulisan Anda seperti yang Anda inginkan. Ini namanya tulisan yang efektif. Jadi itu saran saya untuk menerapkan kunci kedua melakukan terbaik dalam menulis ini, yaitu meningkatkan keterampilan menulis. Sekian dan tetap bersemangat.